Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya, Bapak Ibu, teman-teman dari Universitas Siber Asia, mahasiswa-mahasiswa kami yang luar biasa, dan juga Alhamdulillah hari ini juga sudah bergabung dengan kita semua, mulai dari Bapak Kepala Biro Administrasi Akademik, Bapak Ikhwan Saputra, kemudian Kepala Biro Keuangan, Ibu Vera Umar, Ibu Vera Liliani Umar, dan juga teman-teman program studi yang luar biasa. Yang saya hormati juga Ketua Program Studi, saya lihat di sini ada Ibu Rosana Ali, kemudian dari Prodi Komunikasi, kemudian ada Ibu, siapa lagi ke Prodinya nih? Ada selain Ibu Ocha, mungkin teman-teman tahu di komunikasi juga ada teman-teman Sekprodi, saya yang luar biasa juga. Ada Ibu Rati Awelis, kemudian dari manajemen, kemudian ada Ibu Mutiara Rizky dari akuntansi, Ibu Ayu Lestari, komunikasi, dan juga ada Ibu Vesa, Ashifa dari Sistem Informasi, dan Ibu Cian tadi kalau tidak salah dari uh, Sekprodi Informatika. Baik. Mm-mm. Baik, teman-teman yang kami sayangi, begitu ya, pagi ini acaranya adalah sharing session. Jadi sharing session terkait dengan kendala-kendala perkuliahan, khususnya untuk teman-teman yang saat ini mungkin mengalami kendala untuk mengerjakan atau bukan mengerjakan, untuk mengakses LMS untuk final test atau ujian akhir semester begitu ya, dari Universitas Berasia. Nah, Sabtu pagi kami sediakan waktu untuk teman-teman semuanya bersama-sama untuk mendengarkan sebenarnya dan juga mencoba memberikan solusi yang terbaik bagi teman-teman yang mengalami kendala, bagi teman-teman yang kemudian mengalami permasalahan begitu ya, sehingga kuliahnya begitu kan ya menjadi mungkin kurang on track. Makanya hari ini topiknya adalah bagaimana kita bisa juga konsultasi perkuliahan begitu ya, dan juga keuangan untuk kendala ya, untuk keuangan dan juga untuk akademik, sehingga perkuliahan atau studinya teman-teman itu on track. Karena buat kami kinerja, bukan kinerja ya, perkuliahan begitu ya, yang dilakukan oleh mahasiswa Unsia semuanya, kami berharap agar bisa lancar dan juga tanpa ada kendala, dan tentu ketika memang ada kendala kami akan siap untuk bisa memberikan solusi-solusi terbaik seperti itu. Nah, hari ini sudah bergabung sepertinya luar biasa. Saya ucapkan salam dulu nih untuk teman-teman yang saya sudah on cam. Terima kasih Mas Adi. Mas Adi Wahono dari Taiwan. Ini kayaknya pulang dari kerja nih kayaknya nih. Belum tidur sepertinya kayaknya. Sehat Mas Adi? Belum, Bu. Iya, hadir dulu. Baik, semoga sehat selalu Mas Adi, jaga kesehatan begitu ya. Dan terima kasih sudah siap, siap, siap. Dan terima kasih juga sudah bergabung di acara hari ini, dan mudah-mudahan ini juga nanti bisa digetok tularkan untuk teman-teman Taiwan ya, karena Mas Adi ini adalah Ketua IKMAT, Ikatan Mahasiswa Taiwan, Universitas Jember Asia, dan nanti Mas Adi apabila memang ada kendala dari teman-teman Taiwan, monggo nanti silakan bisa disampaikan kepada kami. Hari ini insya Allah kayaknya lengkap ya, agak sedikit lengkap lah. Sekprodi alhamdulillah ada semuanya, kemudian ada juga dari akademik dan juga keuangan. Saya juga mengucapkan salam untuk Mas Andi Muhammad Fadli. Apa kabar? Selamat pagi Mas. Sehat Mas Andi? Ibu sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih. Domisili di mana Mas Andi? Saya sekarang di Sulawesi Selatan, Bu. Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan, Makassar ya Mas ya? Sulawesi Selatan Iya, berarti Makassar ya? Betul ya Mas ya? Oh, Masya Allah. Siap, siap, siap. Saya senang sekali kalau misalkan bisa ke Makassar. Aduh, tapi agak panas memang ya Mas ya di sana ya. Baik, nanti tunggu kami Mas lagi. Mungkin mudah-mudahan kami akan bisa mempunyai agenda lagi ke Makassar. Terima kasih sudah bergabung, dan juga terima kasih sudah bergabung juga Pak Wayan Sumarayaksa. Terima kasih banyak. Ini rajin sekali. Pak Wayan ini luar biasa. Sehat Bapak?
Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah, terima kasih. Bapak masih di Bali atau sudah berganti lokasi Bali, nih? Bali Ibu di Bali. Di Bali ya Pak ya. Kami ada rencana Ya, juga ke Bali. Mudah-mudahan di tahun ini, kalau tidak di tahun ini, mudah-mudahan di tahun depan. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu ya Pak Wayan ya. Ingin sekali bisa bertemu onsite dengan Pak Wayan dan teman-teman lain di Bali. Kalau tidak di Bali, di NTT mungkin seperti itu. Terima kasih Pak Wayan. Ada juga Mas Iwan terima di kasih. Pekanbaru. Selamat pagi Mas Iwan. Sehat Mas Iwan? Masih di mute Mas Iwan. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung pada pagi hari ini. Nanti monggo Mas Iwan, kalau memang ada kendala, silakan nanti bisa disampaikan melalui forum ini ya, Mas Iwan ya. Kurang lebih seperti itu. Baik. Nah, teman-teman semuanya, tanpa mengurangi rasa hormat saya juga, saya tidak menyapa semuanya yang mahasiswa yang ada hadir di sini, tapi kita akan langsung membuka tanya jawab mungkin seperti itu. Tapi sebelum itu saya mau ajak nih eh, kawan saya Pak Ih, saya selalu bilangnya Pak Ih, yang luar biasa yang sepertinya juga sedang ada kegiatan tapi menyempatkan hadir, kemudian berkomitmen juga, karena ini menjadi komitmen kami ya di Unsia ya untuk bisa membantu teman-teman juga di hari libur juga. Pak Ih, ada hal-hal yang mau mungkin disampaikan kepada teman-teman semuanya, silakan. Terima kasih Bu, kita sudah mengundang ya, saya dan juga Biro serta Prodi untuk bisa bertemu langsung dengan teman-teman mahasiswa di hari yang bahagia ini. Jadi untuk saat ini mungkin dari sisi kita ya, dari sisi Biro Akademik itu izin mengingatkan untuk periode UAS itu sudah berjalan kurang lebih 1 minggu. Jadi masih ada 1 minggu lagi ke depan untuk teman-teman bisa segera menyelesaikan kewajiban-kewajiban. Karena kan biasanya itu kalau kita pelajari ya, teman-teman tuh biasanya itu mengerjakannya itu sudah mendekati deadline. Jadi 2 hari atau 1 hari sebelum tuh baru mengerjakan, baru sibuk, baru melihat soal ya, baru menanyakan Pak ini kayak gimana nih Pak, Bu ini gimana nih Bu, ini soalnya seperti apa. Padahal kita sudah berikan dari tanggal minggu lalu ya. Jadi mohon untuk teman-teman utamanya yang masih ada mata kuliah itu coba dicek deh soalnya seperti apa soalnya, apakah dikerjakan secara grup kah atau kelompok kah atau individu. Yang kedua, apakah outputnya itu PDF, Word atau berbentuk video kan. Biasanya kan kebanyakan dari Bapak Ibu dosen itu meminta untuk outputnya berbentuk video agar bisa diukur nih bahwa memang yang mengerjakan tugas tersebut adalah dari teman-teman secara otentik seperti itu. Itu dari ujian akhir semester yang tentunya ini akan berpengaruh ke penilaian karena secara bobot itu paling tinggi ya untuk UAS ini. Seperti itu untuk ujian semester. Yang kedua mungkin untuk reminder terkait dengan teman-teman mengambil tugas akhir. Nah ini kan nanti setelah UAS itu ada sidang ya atau ada ujian tugas akhir. Nah ini teman-teman prepare juga nih, jangan sampai kelewatan tanggalnya karena ujian akhir itu memang untuk di semester genap ini cukup panjang hingga kalau saya tidak salah di bulan September. Jadi teman-teman masih bisa melakukan sidang itu hingga bulan September. Namun untuk registrasi, nah ini yang perlu dicatat ya. Untuk registrasinya itu sebelumnya teman-teman. Jadi pelaksanaan sidangnya memang sampai bulan September. Tapi untuk registrasinya mohon dicek atau dihubungi pihak prodi ya. Kapan Pak untuk pembukaan dan penutupan registrasi tugas akhir seperti itu. Jadi jangan sampai terlewat nih teman-teman. Jadi kalau terlewat tidak ada penjadwalan sidang maka teman-teman sayang ya nggak bisa lulus di semester genap ini. Dan nantinya melanjutkan kan istilahnya itu kan membuang waktunya teman-teman juga. Jadi menurut saya mumpung masih ada cukup waktu, coba diprojek, coba dikejar. Bagi yang belum selesai bimbingannya dikejar ya, dosen-dosen pembimbingnya agar bisa bareng-bareng lah nanti dengan teman-teman yang lain yang sudah siap untuk maju sidang, segera bisa bertemu di kegiatan wisuda di bulan yang akan datang. Nanti akan di-share juga.
dari Indonesia. Seperti itu untuk poin kedua. Jadi ada UAS dan ujian akhir pada tugas akhir. Yang ketiga itu sebenarnya ada satu lagi nih teman-teman terkait dengan pelaksanaan kegiatan akademik yang insya Allah akan kita agendakan di bulan Agustus dan September, yaitu semester pendek. Nah, semester antara atau semester pendek ini insya Allah akan dilaksanakan di bulan Agustus. Namun untuk tanggalnya mungkin di medio pekan pertama atau pekan kedua. Jadi menunggu dari hasil semester ini dulu, teman-teman. Jadi kan minggu ini teman-teman mengerjakan tugas ujian akhir semester, UAS. Nah, setelah itu dosen akan recap nilai-nilainya dan kita akan membuat pengumuman terkait dengan pengisian KRS semester antara. Nah, semester antara sendiri itu sebenarnya tidak wajib untuk diikuti oleh teman-teman mahasiswa karena ini merupakan additional atau tambahan. Namun biasanya kita merekomendasikan dengan sangat baik untuk teman-teman yang mungkin ada yang terlewat mata kuliahnya atau ada yang nilainya masih kurang nih, misalnya teman-teman di prodi informatika deh, karena saya prodi informatika, sistem basis data nilainya itu D atau C ya. Nah, teman-teman kurang puas terhadap nilai yang teman-teman sudah dapatkan itu. Nah, maka di semester antara ini teman-teman bisa memperbaiki. Namun sekali lagi, untuk mata kuliahnya itu tidak dibuka semua teman-teman. Karena kan kalau dibuka semua ada 50 mata kuliah ya yang ada di masing-masing prodi. Maka nggak mungkin dalam satu kesempatan semester antara ini semua mata kuliah tersebut dibuka. Biasanya dari program studi nanti boleh dikonfirm ke program studinya masing-masing itu membuat analisis data di mana mata kuliah yang benar-benar diperlukan untuk dibuka atau ada urgensinya. Nah, mungkin ketika pesertanya itu banyak, itu teman-teman bisa menginfokan ke prodi bahwa kelas-kelas ini pesertanya banyak nih Pak. Jadi mohon pertimbangannya untuk dapat dibuka. Biasanya kalau prodi melihat memang kebutuhannya banyak, mahasiswanya banyak, insya Allah bisa dibuka. Tapi kalau sedikit, mohon maaf biasanya itu kita arahkan untuk dikejar di semester reguler seperti itu. Jadi teman-teman monggo dikomunikasikan ke prodi dan dipersiapkan ya terkait dengan semester antara tersebut. Nah, jadi ada 3 kegiatan ya minggu ini masih dalam periode UAS. Jadi teman-teman diharapkan fokus untuk pengerjaan UAS, jangan sampai terlewat. Semua mata kuliahnya harus dibahas ya, dikerjakan semua, jangan sampai ada yang terlewat seperti itu. Yang kedua tadi tugas akhir. Jadi bagi teman-teman yang hadir pada pertemuan kita pada pagi hari ini dan sedang mengambil KRS tugas akhir, maka harap segera diselesaikan bimbingannya dan segera juga mendaftar untuk seminar tugas atau sidang tugas akhir. Yang ketiga tadi terkait dengan semester antara atau upcoming event di Biro Administrasi. Seperti itu, Bu Meta, izin 3 poin yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Ikhwani. Teman-teman, ini luar biasa. Satu, tadi Pak Ikhwan juga mengingatkan terkait dengan UAS, bahwa UAS sudah berjalan. Mungkin teman-teman bisa mengecek kembali begitu LMS-nya. Jikapun misalkan ada yang terkendala untuk pengecekan karena masalah finansial, monggo silahkan nanti bisa disampaikan di sini. Mungkin kami akan bisa memberikan solusinya. Yang kedua juga Pak Ikhwani sampaikan tadi ada semester antara begitu ya. Nah, semester antara ini biasanya menjadi kayak surganya mahasiswa untuk memperbaiki nilai. Begitu ya Pak Ikhwani ya. Tapi kami tidak mohon tidak disalahartikan ya. Maksudnya gini, jangan dibalik begitu ya. Jangan dibalik nanti ada semester antara gitu ya Pak Ikhwani ya. Nanti ada semester antara jadi nggak apa-apa lah misalkan gitu seperti itu. Tapi sebenarnya semester antara itu dibuat memang untuk sebenarnya membantu ya teman-teman yang mungkin tadi dari mohon maaf. Baik, mohon izin ada kesalahan teknis. Jadi semester antara itu adalah untuk memitigasi atau membantu teman-teman yang memiliki kendala. Dan hati-hati tidak semua subjek itu dibuka. Jadi jangan
berpikirnya dibalik begitu ya. Jangan, oh nanti akan ada semester antara, saya bisa ulang lagi. Kalau dibuka, kalau tidak dibuka, maka teman-teman harus mengulang di semester yang dibuka nantinya, semester yang biasa. Dan yang kedua, semester antara ini berbayar ya teman-teman ya. Jadi ada cost yang harus disampaikan oleh teman-teman itu di luar dari UKT. Jadi memang tidak termasuk dari biaya UKT begitu. Dan artinya kan berarti teman-teman harus mengeluarkan extra cost. Kalau teman-teman bisa menyelesaikan pada reguler apa namanya program reguler saja begitu ya, semester yang biasa begitu ya, mungkin itu akan lebih baik gitu ya. Tapi kalau misalkan memang diperlukan untuk perbaikan nilai dari mata kuliah yang sudah dilakukan sebelumnya, maka silakan nanti teman-teman bisa mengikuti semester antara. Biasanya semester antara ini akan dibuka ya Bu Muti, Bu Ayu ya, penjaringan begitu ya Pak Ikhwani ya kalau tidak salah ya. Ada penjaringan mata kuliah atau subjek yang ingin diambil begitu ya Pak Ikhwani ya. Betul, Bu Meta. Biasanya ada penjaringan ya untuk semester Betul. antara. Jadi mungkin UAS itu akan dijaring serta pengisian KRS-nya seperti itu. Baik, nah artinya adalah tadi ada kayak 50-50 change. Artinya bisa saja subjeknya dibuka di semester antara, teman-teman bisa ambil untuk perbaikan nilai, atau juga ternyata tidak dibuka. Karena tadi ada minimum kuota untuk operasionalisasi sebuah subjek. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami itu. Begitu ya. Yang ketiga tadi apa Pak Iwan yang terakhir Pak Iwan? Pak Iwan ada 3 kalau tidak salah ya. Mengingatkan terkait dengan tadi UAS sudah ya, karena UAS juga nilainya terbesar ya, nilainya cukup tinggi begitu ya. Nanti kita akan katakan gali-gali lagi terkait dengan hal tersebut ya. Nah, sebelum kita nanti buka diskusi tanya jawab, monggo Mbak Vera, Bu Vera, kira-kira ada yang mau disampaikan, Bu Vera, monggo. Ya, Mbak Meta, kalau Silakan. dari ya Bu Vera dari Bismillah. keuangan. Nah, Iya. ini yang paling penting untuk pegang keuangan nih. Iya. Silakan Bu Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pagi teman-teman semuanya. Terima kasih Bu Meta udah diundang di webinar ini. Mungkin kalau kami dari keuangan, untuk teman-teman kalau misalnya mau tetap lancar, itu kan kita ada apa namanya tanggal apa? Tanggal jatuh tempo ya Bu Meta gitu. Nah mungkin teman-teman itu bisa sebelum tanggal jatuh tempo gitu. Karena memang kalau misalnya sudah jatuh tempo itu kita ada pembatasan akses untuk sistemnya gitu, LMS terutama gitu ya. Nah dan sebelum ujian biasanya kayak yang kemarin itu kita tanggal 26 Juni itu sudah memblasting gitu apa surat pemberitahuan pembatasan akses tanggal jatuh tempo untuk dapat mengikuti UAS. Nah, bagi teman-teman yang memang ada perubahan di nomor HP gitu, itu bisa menghubungi hotline dulu gitu karena takutnya tidak terdaftar gitu karena nomor telepon yang terdaftar itu setahu saya itu yang pertama kali didaftarkan pada saat pendaftaran awal ya Bu Meta gitu ya. Kalau misalnya memang di tengah-tengah teman-teman ada perubahan nomor HP atau kontak lainnya itu silakan diupdate gitu ya. Silakan diupdate bisa menghubungi apa hotline-hotline keuangan atau bisa menghubungi hotline yang lain nanti supaya kami bisa mendapatkan update nomor HP dari teman-teman. Jadi kalau misalkan pun ada pemberitahuan atau info apapun bisa sampai gitu ya ke nomor teman-teman. Gitu aja sih Bu Maita. Baik, mungkin nanti bisa dibantu tim BKKIT mungkin atau mungkin Mbak Vera atau Bu Vera untuk share lagi di ruang apa namanya di chat room begitu ya untuk nomor-nomor penting begitu seperti nomor Iya, keuangan boleh Mbak di share boleh. juga. Ya, Kemudian nanti kalau untuk akademik biasanya share-nya adalah email begitu ya. ya betul. Betul. Tapi kalau keuangan dengan BKKIT dengan Sekprodi biasanya Ya, nomor HP begitu ya, nomor WhatsApp seperti itu. Oke. Baik. ya. Sebelum Terima saya kasih. buka lagi, Ibu Sekprodi atau dari Prodi ada yang mau menambahkan mungkin? Mohon izin. Silakan. Oke.
Belum ada? Baik, oke. Kita buka untuk sesi pertanyaan ya, begitu ya teman-teman ya. Baik, silakan saya akan buka mungkin beberapa sesi yang ingin bertanya langsung. Monggo silakan bisa di raise hand. Sebutkan nama, program studinya, domisili boleh, dan juga kemudian kira-kira yang mau ditanyakan apa, permasalahannya apa, silakan. Oke, ada? Ada Bu. Baik, silakan. Mas Rinaldi, monggo Mas Rinaldi. Baik Bu, sebelumnya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk wabarakatuh. sekarang baru buka nih Bu, Zoom-nya tadi mungkin terlambat Bu. Mohon maaf Bu sebelumnya Bu. Izin Ya, bertanya Bu, untuk pembayaran terakhir yang bunyinya ludasium, perkiraan kapan ya Bu? Yang mohon izin, ludasium. ya itu bunyinya pembayaran saya yang tinggal 1 juta buat tugas akhir. Di kan bagian Oh, keuangannya untuk tuh bunyi. tugas akhir. Nah, itu perkiraan kapan ya, Baik. Bu? Oke, boleh saya tahu dulu Mas Rinaldi prodinya apa, kemudian domisili di mana. Oke. Sekarang aktivitasnya apa, kalau boleh tahu? Untuk Pekerjaannya apa, kalau misalnya sudah kalau bekerja? pekerjaan saya di bagian kebetulan saya bekerja di bagian Pemprov DKI di Siap, sekolahan, baik, ya baik, kan? mohon. Di saya jurusannya informatika, Bu. Domisilinya di Jakarta Hmm, Selatan, Bu. Jaksel ya. Sekarang semester Ya. berapa, Mas Rinaldi? Udah akhir, Bu. Oh, sudah akhir. Heeh. Baik, berarti sedang ambil TA ya? Lagi ini lagi berjalan. Sedang berjalan ambil TA ya? Oke, Heeh. berarti sedang bimbingan gitu ya? Sudah sama Pak Oke, Ucu, dosen sama Pak pembimbing. Ucu ya. Baik, Heeh. baik, baik. Berarti pertanyaannya adalah tadi apa? Waktu terakhir begitu ya untuk Untuk pembayaran ya? pembayaran. Waktu itu kan sempat ada sosialisasi tuh tentang tugas Ya. akhir sama Bu Cian sama Pak Mm-mm. Said kan. Nah, Mm-mm. Pak Said belum bisa menjawab untuk pembayaran terakhirnya. Itu yang tahu kan bagian Brio keuangan. Biro Keuangan, betul. Nah, Ya. kebetulan tadi kan Bu Cian informasikan di ada Zoom kan hari ini untuk Ya, masalah betul. keuangan. Makanya Betul. saya buka buru-buru ingin pertanyakan untuk pembayaran Siap. terakhir kapan supaya saya bisa persiapkan. Itu. Baik, 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 baik. Syukur-syukur sih bulan depan, Bu. Kalau bulan ini lagi Siap. tipis banget, Bu. Bulan depan baru Iya udah ya Pak gajian. ya. Betul, amin, amin. Saya doakan Eh, lancar Pak rezekinya, insya Allah Amin, mudah-mudahan Bu. begitu ya, amin. Baik, Iya. izin kami tampung dulu ya Pak Nah, Rinaldi. Mohon baik, izin Bu. nanti kamu akan dijawab oleh bagian keuangan. Baik, Baik, terima terima kasih. kasih Pak Rinaldi. Saya Baik, Bu. selalu mohon Ya, tetap di Zoom ya Pak. baik, Oke, Bu. kita Terima kasih, buka Bu. lagi Ya, untuk sama-sama Assalamualaikum, Bu. Pak. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Mas Adi. Monggo Mas Adi Wahono. Ini kalau nggak bertanya pasti nggak mungkin. Baik, Bu Mita, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Adi. Saya Adi Wahono, Prodi Komunikasi dari Taiwan. Jadi Semester berapa Mas? kemarin dari teman-teman di Ikmat ada yang kesulitan, Bu, tentang semester 6. Lanjut Mas. Suara saya kedengeran nggak, Bu? Agak apa namanya samar-samar nih mulai Jadi kayaknya kemarin Mas. dari teman-teman Ikmat ini ada kendala tentang pengumpulan hasil UAS, Bu, karena dia di ya di sini sinyalnya kurang bagus, Bu, lagi Mm-mm, ada mm-mm, ada mm-mm. angin. Oke. Baik, angin typhoon Jadi biasanya kalau di Taiwan ya. itu ada Lanjut Mas. masalah di Intinya gimana pengumpulan Mas? UAS, Bu, karena filenya itu sudah penuh Mm-mm. dari file personal sama perguruan tinggi sudah penuh. Nah, kemarin saya Mm-mm. sarankan untuk upload dari Google Drive, Bu. Kemarin itu. Oke. Em, Iya. Mas Adi, saya boleh tanya nggak? Pengumpulan Intinya UAS-nya itu ini mereka baik, kesulitan untuk pengumpulan tugas karena memori di Edlingnya sudah penuh, Bu. baik, baik, baik. Baik, oke. Mas Adi mungkin bisa dengar saya, mohon izin. Saya hanya mau menyampaikan, untuk pengumpulan tugasnya itu, sistemnya itu adalah tidak mengunggah
tidak mengupload Kalau videonya secara kesulitan nanti full saya kan? saya chat di komentar aja Bu. Boleh, 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 boleh. Oke, Eh, baik kalau file gitu. jawabannya itu jadi Oke, baik. Suaranya sepertinya kurang bagus, Mas memorinya Adi. penuh Bu Iya, baik, siap. di Saya sudah, di edlingnya itu. baik, 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 siap. Terima Jadi kasih, kemarin Mas saya Adi. sarankan Oke, baik. Terima kasih, Mas Adi. Saya sudah dapat apa namanya inti dari pertanyaannya. Izin nanti mungkin kami bisa sampaikan jawabannya. Saya tampung dulu terkait dengan memori yang penuh begitu ya untuk pengumpulan tugasnya. Kemudian saya lanjut ya, teman-teman ya. Sesi ini, monggo silakan Mas Henry dari Informatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Waalaikumsalam Henry warahmatullahi dari wabarakatuh. PJJ Informatika. Domisili saya dari Jakarta Barat. Pertanyaan saya sih sebenarnya bukan pembayaran ya Bu. Jadi kalau misalnya nih saya baru semester 1, jadi kayaknya saya pengen pindah jurusan gitu. Itu harus mulai dari awal atau ada sistem apa maksudnya ada step by step yang harus saya ituin gitu atau gimana langkah-langkahnya? Itu aja sih Baik, Bu. Terima kasih. short Mas, short questions. Kenapa mau pindah jurusan? Nggak tahu ya. Bukan Nggak tahu. bukan karena dosennya killer kan? Enggak, Nggak sebenarnya ada sih kalau pujian kok, nggak ada pujian, tenang aja. enggak, aku sih kalau pindah bukan maksudnya pengen pindah, bukan ini aja kayak feeling kayaknya cocoknya saya jurusan ini deh, cuman masih ini doang sih, masih ada belum benar-benar pasti mau pindah gitu, cuman pengen nanya Oh, aja dulu kira-kira susah atau oke, enggak atau ribet atau baik. enggak. Siap. Belum pasti pujian, masih kita bisa tarik-tarik pujian. Nanti pujian akan jawab ya. Terima kasih. Mas Hendri, saya keep dulu ya. Oke, Oke, Bu, baik. terima kasih. Sudah ada 3, satu lagi deh. Mas Iwan, monggo Mas Iwan. Baik, Bu. Eh, kalau saya sih tentang ini sih dalam beberapa Mas hari. Iwan dari mana? Prodinya Oh, apa? Ayo. baik. Kegiatannya apa? Boleh dong. Oke, baik, Bu. Saya Iwan, merupakan mahasiswa Teknik Informatika. Oke. Masuk bulan Maret kemarin, nah, kalau nggak salah ya. Baru konversi Terus, dari D3 oh, gitu. Jadi oke. saya sekarang kan sedang bekerja, kan ada beberapa kegiatan sehingga saya lupa nih buka Adlink gitu. Tahu-tahu udah nggak bisa login lagi gitu. Tadi saya udah WA untuk keuangannya, cuman masih menunggu respon gitu. Baik, 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 baik. Siap. Pertanyaannya? Pertanyaannya gimana cara bayarnya? Oh iya, oke, 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 oke. Siap, oke Mas, siap. Terima kasih banyak. Oke. Sama, Bu. Hmm. Oke, baik. Saya izin kami itu dulu ya. Apa namanya? Ini masih ada 3 lagi, Mbak Ila. Baiknya gimana, Bu Vera? Bu Vera, kita jawab 3, 4 ini dulu atau mau sekalian ada 3 lagi biar kita tuntaskan, boleh? Monggo Mbak Meta dijawab dulu boleh. Dijawab dulu ya. Oke, Ya. dijawab dulu boleh, boleh. Oke, baik, baik, baik. Tadi dari Mas Rinaldi, teman-teman, Mas Rinaldi ada di Informatika. Nah, ini Informatika banyak nih, Bu Cian. Alhamdulillah ya. Oke, Mas Rinaldi ini pertanyaannya terkait dengan apa namanya? Ini Mbak Vera, ini kayaknya ke Mbak Vera deh, ke Bu Vera nih. Waktu terakhir pembayaran begitu ya, pembayaran biaya TA begitu ya. Nah, itu Betul, seperti Bu. apa, Bu Ya. Vera? Monggo. Kalau TA itu, kalau sekarang itu berarti masih bimbingan gitu ya, kalau nggak salah tadi. Nah, kalau untuk TA itu biasanya sebelum sebelum dapat jadwal sidang TA gitu, Mbak. Untuk pembayarannya gitu ya, Pak Renaldi. Jadi nanti Bapak selesaikan dulu bimbingannya dengan dospemnya gitu ya. Nanti kan dari dospemnya akan mengarahkan gitu bahwa oh ini akan lanjut lagi TA-nya mungkin oke akan sidang gitu di tanggal berapa. Nah, sebelum dapat tanggal itu silakan Bapak selesaikan untuk TA-nya karena nanti dospemnya juga akan bertanya apakah Pak Renaldi sudah bayar TA atau belum gitu. Jadi bimbingannya diselesaikan dulu aja sama dospemnya mungkin nanti bisa dibantu sama Ibu Cian mungkin Bu Sekprodi ya tadi informatika ya.
gitu. Nanti tinggal kalau sudah selesai biasanya dapat tanggal. Nah, tanggal sebelum tanggal untuk sidang itu, gitu Mbak, Oke, untuk jatuh temponya. baik. Berarti tanggal sidangnya atau tanggal nanti sidangnya akan tergantung dari prodi ya Bu Cian ya. Mohon izin, mungkin Bu Cian mau ada tambahan mungkin? Ya, Ya, intinya nanti dari prodi akan melisting mahasiswa yang sudah ready untuk sidang. Nah, nanti kita laporkan ke bagian keuangan untuk Ya, dimintakan pembayarannya, Bu. Gitu sih. baik. Siap. Terima kasih banyak Bu Vera, Bu Cian atas jawabannya untuk Mas Renaldi. Mas Renaldi mudah-mudahan bisa menjawab ya, Mas Renaldi ya. Oh baik Bu, berarti izin Bu mau nanya Bu. Tadi katanya untuk tadi list kata Bu Cian tadi ya. Tunggu Mhm. jadwal sidangnya. Apakah nanti Mhm. setelah kita minta tanda tangan tuh membuat maju sidang dari dosen pembimbing itu udah boleh bisa pembayaran apa tidak? Kalau sudah Baik, ditanda tangan sama dosen baik, pembimbing setelah baik. disetujukan. Silakan Bu Cian. Kalau sudah mendapatkan izin untuk daftar sidang, berarti sudah bisa membayar. Ya, kecuali nanti kalau sudah sidang melalui proses revisi, nah itu sudah lain lagi ya. Intinya harus sudah mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing TA-nya. Baik Bu, terima kasih Bu atas waktunya Bu ya. Jadi kayak ini udah Sama-sama. enak, saya bisa persiapan buat pembayarannya Bu. Siap, masih bisa Mas, masih bisa. Insya Iya. Allah mudah-mudahan lancar sidangnya. Begitu. Yang penting adalah mohon izin komunikasi jangan terputus begitu ya dengan prodi sehingga nanti kalau ada update-update informasi mohon dapat segera diupdate informasinya. Terima kasih Mas Rinaldi. Oke, Ya. saya lanjut untuk jawab pertanyaan selanjutnya dari pertanyaan dari Mas Adi Wahono, komunikasi dari Taiwan semester 6. Ada informasi bahwa teman-teman Taiwan kemarin mungkin karena em, terkait dengan pengumpulan UAS begitu ya, filenya sudah penuh begitu, file personal sudah penuh dan juga memang sinyal yang kurang bagus mungkin karena masalah cuaca gitu karena di Taiwan biasa suka ada angin puyuh atau angin typhoon begitu yang yang membuat sinyal internet dan lain-lain juga terganggu. Pak Ikhwani mungkin bisa bantu Pak Ikhwani bagaimana? Saya tadi agak penasaran karena apakah ngunggahnya itu full video gitu kan ya atau memang baiknya adalah link ya. Jadi video atau kan teman-teman pasti banyak tugas yang harus buat video, harus buat apa presentasi segala macam. Nah, kalau dari saya sarankan bahwa itu diunggah di YouTube dulu atau di G Drive, linknya itu yang kemudian diunggah. Gitu loh, seperti itu. Bukan full videonya sehingga kemudian tidak penuh. Tapi mungkin Pak Ikhwani, monggo Pak Ikhwani silakan. Baik, terima kasih Bu Mita terkait dengan penyimpanan ya untuk di LMS. Jadi betul tadi setuju dengan Bu Meta. Jadi ketika ada output ujian tugas, baik itu UAS, UTS maupun tugas itu yang meminta file besar ya, bisa video, bisa program dan lain sebagainya itu kalau menurut kami itu bisa diberikan di Drive gitu. Jadi diupload di Drive dulu, linknya diberikan ke lembar jawab. Jadi biasanya kita tuh arahkan untuk dituliskan saja di Word untuk link-linknya. Jadi bisa disampaikan. Mohon maaf, selamat pagi Bapak Ibu dosen. Ini untuk jawaban nomor 1, linknya kami ceritakan pada bisa dilampirkan tautannya. Seperti itu. Jadi untuk tadi ya mengakali atau mensiasati dalam artian pengumpulan di LMS yang terkendala tadi bisa karena cuaca tadi yang bisa karena apa itu kita pakai second link atau pakai second website lah ya kan pakai YouTube, Drive dan lain sebagainya sih Mas Adi ya tadi ya Bu Meta seperti itu. Jadi diharapkan untuk teman-teman yang kiranya filenya itu besar itu di-upload di luar LMS agar tadi Betul. capacity problem yang ada di LMS. Gitu sih Oke, Bu. siap.
Baik, Mas Adi, mudah-mudahan menjawab. Mas Adinya mana ya? Mas Adinya wis rono. Baik, nanti mungkin saya sampaikan ke Mas Adi. Jadi teman-teman, memang saran kami adalah teman-teman bisa mengunggah di YouTube begitu ya, atau link G Drive, dan linknya itu kemudian yang disampaikan ke kami begitu ya melalui LMS yang ada. Mudah-mudahan ini bisa menjawab teman-teman yang memiliki masalah yang sama. Saya akan agak percepat karena juga ada chat-chat yang masuk. Monggo silakan Bapak Ibu Sekrodi, jika boleh saya dibantu juga untuk menjawab chat yang ada di pertanyaan ada di chat, dan juga tadi sudah dijawab juga oleh beberapa oleh tim BKKIT dari Kak Fadila dan teman-teman. Oke, kemudian setelah Mas Hadi ada Mas Henry terkait dengan masalah pindah jurusan begitu ya. Walaupun tadi hatinya sih masih agak 50-50 gitu ya. Terkait dengan pindah jurusan itu seperti apa alurnya begitu. Pak Ikhwani mungkin nanti saya juga dengan Bu Cian mungkin boleh dibantu pindah jurusan. Tapi kalau menurut saya kalau bisa jangan pindah jurusan ya. Mungkin adaptasi awal semester 1, nah butuh adaptasi. Tapi Bu Cian baik kok. Seperti itu ya, tenang. Beliau tuh sangat dedicated dengan mahasiswanya. Seperti itu. Terima kasih. Monggo Pak Ikhwani mungkin bagaimana pindah jurusan. Atau jangan kita spill kali ya Pak ya, biar nggak pindah jurusan ya. Ya Bu, Tapi bolehlah kita spill-spill dulu. jadi saya rasa masih adaptasi Bu Meta. Jadi harapan dari kami, dari Prodi kan, Bu Cian, saya, Pak Syahid, dan teman-teman dosen yang lain lah ya. Itu harapannya jangan pindah nih Bu Meta. Jadi coba dulu lah. Ini kan baru semester 1 ya Mas Hendri ya. Kita coba dulu di semester 2. Nah kalau memang semester 2 belum betah lagi, nah baru ngomong ke kemahasiswaan. Nanti kita coba feel caranya Bu Meta. Jadi kalau bisa dicoba lagi di semester 2 ini terkait dengan tadi. Biasanya memang gitu Mas Hendri. Ada inilah, ada sesi lah. Apalagi kalau udah ketemunya sama pemrograman gitu ya, atau matematika dan lain sebagainya. Tapi saya rasa di semua prodi punya tantangannya masing-masing Mas Hendri. Jadi kalau dirasa mata kuliah atau dosen itu sebagai tantangan, ya menurut saya di semua prodi pasti akan ada tantangan gitu. Jadi harapan dari saya pribadi sih Mas Hendri bisa lanjut lagi di semester gitu sih Bu Meta. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Ini dosen informatika juga nih soalnya Pak Iwan nih. Jadi gak rela juga kalau mahasiswa pindah wah gitu ya. Tapi tadi saya setuju tadi mungkin masih beradaptasi begitu ya. Tapi mungkin kita coba Bu Cian ada mungkin masukan mungkin monggo. Ya, Mas siapa tadi, Mas Adi ya? Mas Henry, Mas Henry. ya. Aduh. Mas Henry dari SMA-nya jurusan apa? Kalau ya balik lagi sih, cita-citanya mau jadi apa dulu gitu ya, dipikirkan kalau sekiranya di informatika nih pas nih untuk di masa depan gitu kan, prospek kerjanya lebih bagus untuk di informatika, ya pertahankan dulu, dilihat dulu dari progres perkuliahannya gimana. Kalau lancar silahkan gitu ya, kalau sekiranya tidak bisa ya sudah gitu. Dari saya itu sih Bu Meta, balik lagi Ya. ke diri masing-masing. Wah, kalau sudah masuk ke diri masing-masing udah agak susah ya. Tapi izin mungkin tadi kembali lagi Mas Henry, kami punya ada e-counseling juga. Ada dosen pembimbing akademik juga. Dosen pembimbing akademiknya siapa Mas Henry? Aduh, saya lupa lagi Bu, nggak tahu. Nah, kan? Ini nanti saya bikinkan program untuk mengenal dosen pembimbing akademik masing-masing kan gitu ya, supaya bingung paham soalnya gitu ya. banyak banget, bingung gitu Bu. Sebenarnya sih kalau untuk pekerjaan dari sekarang sih, saya pekerjaannya sebenarnya di website. Pekerjaan saya itu desain grafis sama website. Cuman kayak kok banyak banget otak saya tuh sampai ngeblank gitu ya. Ini ternyata program banyak banget gitu, kayak waduh. Saya cuman kayak aduh ntar saya bisa nggak sampai selesai nih, sampai semester akhir gitu nih, aduh pelajarannya sampai kayak mungkin bener kata Bapak tadi, adaptasi ya mungkin. Makanya kemarin saya pikir-pikir aduh kayaknya saya harus pindah deh, kayaknya ini banyak banget gitu, kayaknya otak saya udah mulai ngeblank. Ya, mudah-mudahan tidak ngeblank. Kami doakan begitu ya. Dan mudah-mudahan juga ini jadi proses bagaimana Mas Henry naik level, bagaimana kemudian bisa mengatur waktu dengan baik. Meskipun saya juga akui saya juga bukan
manajemen saya bukan orang yang bisa manajemen waktu dengan baik juga, tetapi I'm trying. Jadi kembali lagi Mas Henry, mungkin kembali lagi tadi Pak Iwan sudah sampaikan memang prosesnya untuk pindah prodi itu cukup jelimet sebenarnya. Kalau kami boleh tahu kalau dari segi backup ya, dari segi back office ya, begitu ya. Mohon dibantu teman-teman. Oke. Teman-teman admin minta dibantu apabila ada yang noise. Jadi karena harus tarik data, kemudian report ke PD Dikti begitu ya, dan juga nanti harus mungkin kalau sudah ada keluar NIM-nya, Pak Ikhwani juga harus aturkan itu cabut berkas dan lain-lain. Memang secara back office-nya teman-teman nggak akan disampaikan itu, tapi itu yang kami lakukan begitu ya. Itu yang terjadi. Ada flow informasi yang memang harus kami laporkan ke Dikti dan itu harus kemudian back and forth seperti itu. Sehingga kami sebenarnya menginginkan teman-teman bisa stay di program studinya begitu ya, dan juga memang ketika awal di teman-teman PMB juga menanyakan apakah memang sudah yakin dengan prodi yang akan dimasuki atau gimana. Kami berharap ini bisa kemudian terselesaikan Mas Henry, mudah-mudahan bisa beradaptasi dengan baik. If you need help terkait dengan konsultasi Mas Henry, mohon nanti bisa dicek kembali dosen pembimbing akademiknya siapa, mungkin nanti bisa dibantu Bu Cian untuk ngecekkan atau bagaimana. Tapi kalau misalkan juga Mas Henry kira-kira butuh pihak lain, kita punya ada e-counseling. Kita ada e-counseling, ada di website juga, atau actually you can jump ke helpdesk ke mahasiswa atau ke nomor saya juga nggak apa-apa untuk bisa sharing. Ya, Mas Henry ya. Oke. Mudah-mudahan mendapatkan solusi terbaik gitu ya, dan untuk tetap di informatika. Begitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Gimana Mas Henry? Saya kan kalau saya tuh lemahnya itu di hitung-hitungan gitu kan. Saya terus terang aja kayak saya juga. kalkulus terus sama algoritma itu saya sebenarnya nggak masuk sama sekali. Saya pikir tuh informatika tuh nggak ada pelajaran itu kan. Saya pikir cuma program doang segala macam. Nah, tapi semua jurusan memang ada ya. Soalnya saya baru pertama kali kuliah jadi saya nggak tahu gitu. Oh, siap-siap. Waduh. Oke. Waktu kemarin masuk kuliah ini, apakah kami di kemahasiswaan itu membuat satu series webinar untuk pendampingan mahasiswa sebelum kuliah. Mas Henry sempat join nggak? Kita Saya nggak tahu. Oh, nggak tahu. Oke, baik. Jadi, Mungkin nanti. Kira-kira masuk jurusannya gitu, nggak ada harusnya kan ada rancangan dulu saya masuk sini, ntar ke depannya seperti ini, harusnya seperti itu. Cuman kemarin karena saya pertama kali, jadi ya udahlah ambil aja gitu. Jadi Baik. kayak gini ujungnya. Baik, saya hanya menginfokan, jadi sebelum perkuliahan dimulai, sekitar 1 bulan perkuliahan sebelum dimulai, kami di kemahasiswaan juga dengan tim prodi dan juga tim struktural yang lainnya, itu biasanya ada webinar series, begitu ya. Webinar series ini sebenarnya untuk mendampingi mahasiswa sebelum masuk perkuliahan. Jadi kami akan share terkait dengan unsia, gimana kuliahnya, apa segala macam gitu-gitu. Dan ini sebenarnya waktu di mana juga teman-teman menentukan keajekan dari prodinya. Karena kami juga mengenalkan masing-masing prodi tersebut. Mungkin kemarin informasinya belum sampai atau mungkin Mas Henry sendiri mendaftarnya mungkin ya dekat-dekat waktu untuk perkuliahan bisa juga. Nah, ini benefitnya teman-teman kalau mendaftarnya sebelum perkuliahan dimulai begitu ya, mungkin sekitar 1-2 bulan, maka layanan ini bisa teman-teman dapatkan sehingga nanti kemudian bisa menambah wawasan gitu ya, bagaimana kemudian perkuliahan di usia. Kami berharap ketika nanti welcoming student begitu ya di Pensamaku gitu ya, itu menjadi seremoni untuk menyambut teman-teman mahasiswa baru, itu sebenarnya teman-teman sudah ready begitu ya untuk bisa kuliah begitu. Makanya kita ada 1 bulan itu webinar series dan juga mungkin sekitar bisa dibilang adalah konsultasi begitu ya terkait dengan itu. Baik, tidak apa-apa Mas Henry, tadi kembali lagi kita welcome sekali untuk nanti Mas Henry sampaikan terkait dengan konsultasi tersebut, dan saran saya juga close communication dengan Bu Cian dan juga dengan dosen pembimbing akademiknya. Begitu ya Mas Henry ya. Oke, semangat. Thank you Mas Henry, terima kasih banyak. Oke, saya izin tadi kembali lagi Mas Henry sudah. Mas Iwan dari Pekanbaru terkait dengan, ini terkait dengan keuangan Bu Vera. Baru masuk Maret kemarin juga D3 ya, dari D3 Informatika, program studinya Informatika, tidak bisa login, bagaimana cara bayarnya? Bu Vera, monggo. Ya, terima kasih Bu Meta. Tadi dengan siapa ya? Dengan Mas Iwan. Mas Iwan. Dari Ya, Pekanbaru. kalau misalnya memang mau bayar bisa menghubungi hotline keuangan ya
apa nanti bisa diarahkan sama hotline keuangan atau bisa minta langsung kode VA-nya gitu. Eh, untuk hotline keuangan itu biasanya kalau misalnya masih dalam waktu ujian ini Sabtu itu masih buka ya setengah hari. Jadi silakan langsung eh, di WA aja. Teman kalau misalnya untuk WA lagi biasanya lagi rame nih Mbak Meta. Itu jangan diulang-ulang terus ya. Jadi kalau misalnya WA sekali aja apa yang mau permasalahannya apa gitu di sana terus tunggu dulu antriannya jangan WA lagi gitu karena kalau WA lagi akan lari lagi ke atas jadi jadi lebih lama lagi untuk dibalasnya karena kami membalasnya itu dimulai dari yang pertama masuk yaitu dari yang paling bawah kalau di chat WA gitu Bu Meta. Ya, baik. Terima kasih Izin banyak. Mbak Meta Monggo, tadi ada monggo. juga tadi dari yang di chat itu ada Pak siapa tadi nih Muhammad Budiawan itu silakan hubungi hotline keuangan karena memang ada beberapa tunggakan yang harus diselesaikan. Tentunya mungkin kalau untuk tunggakan bisa minta dispensasi gitu ya akan tetapi tetap ada syarat dan ketentuannya karena harus tetap ada pembayaran seperti itu ya Pak Budiawan. Oke. Ya, itu aja Jadi Bu. dispensasi tetap kita bisa berikan kepada teman-teman, Betul. begitu ya. Ya. Namun kami juga mohon kerjasamanya agar paling tidak ada Ya, ada pembayaran. ada pembayaran yang masuk ke Unsia, Ya, begitu ya. betul. Untuk Dan nanti juga ada nominalnya monggo nanti. betul nominalnya nanti akan disepakati di dalam sama hotline keuangan dan juga ada Ya. jatuh temponya lagi gitu. Jadi Ya. tidak bisa dari Bapak Ibu yang menyatakan saya bisa bulan ini nggak bisa gitu. Tapi tetap ada syarat dan ketentuan dari kami di keuangan. Seperti itu Bu Meta. Oke. Ya, kemudian ada satu lagi ini tadi ada yang menanyakan kalau dia bayar masih bisa akses tentu bisa gitu ya. Kemudian untuk apa namanya absensi itu mungkin bisa ditanyakan ke dosen yang bersangkutan seperti itu ya Bu Meta. Baik, oke. Ya, itu aja Bu Meta. Siap, terima kasih banyak Bu Vera. Baik, teman-teman, mohon izin bisa juga dibantu untuk bisa menjawab pertanyaan di chat. Apabila berkenan, ada beberapa pertanyaan yang menurut saya bisa juga dibantu oleh teman-teman Sekprodi ya, terkait dengan informasi yang ada disampaikan di sana. Termasuk juga yang Mas Johannes Ronald, maaf, Mas Johannes Ronald, apakah bisa double prodi dari S2 Hukum UI dan juga S3 Hukum, apakah ada program RPL? Mungkin ini Pak Ikhwani tadi mana ya? Pak Ikhwani? Pak Ik, mohon izin, ada pertanyaan di ruang chat terkait dengan RPL. Dari Yohanes Ronald, Yohanes Ronald terkait dengan mahasiswa S1 manajemen, beliau sudah memiliki ijazah S2 Hukum dan juga S3 Hukum. Rupanya mungkin hobinya adalah belajar ya, kuliah ya teman-teman ya. Terus mau di-convert ke RPL. Iya, dia tanya apa sekarang sedang studi S3 Hukum. Ya. Nah, apakah bisa kemudian bisa di RPL-kan dengan prodi lain dan juga apakah bisa double program ya, double degree gitu ya, double prodi yang lain. Double prodi di Unsia, maaf. Kalau double degree perkuliahan dan beda apa namanya itu? Beda tingkatan kan Mas siapa? Mohon maaf. Yohanes. Saat ini sedang studi doktoral ya, ilmu hukum di UI. Nah, saat ini menempuh S1 di manajemen. Nah, itu tidak RPL kan, karena RPL itu kan bagaimana mengkaitkan dengan CPNK. Sedangkan Mas Yohanes tadi berkuliah di UI dan mungkin berkecimpung di dunia hukum. Kalaupun di RPL kan hanya ada beberapa mata kuliah saja Mas yang bisa dikonversikan. Itu pun harus dimulai dari awal. Izin. Ya, Bu Rati, monggo Bu Rati. Iya, kayaknya Mas Yohanes ini mau ngambil prodi lain di Unsia gitu maksudnya, Pak Iwani. Jadi udah ngambil manajemen, mau ngambil lagi prodi lain gitu. Oke. Tidak bisa Mas Yohanes. Kecuali Mas Yohanes nanti sudah lulus nih dari prodi manajemen, ingin mengambil prodi lain, itu tentu
diperbolehkan. Tapi kalau ongoing di satu universitas di dua prodi yang sama, di dua prodi yang berbeda, itu belum diperkenankan, Mas Yohanes, seperti itu. Baik, mudah-mudahan bisa menjawab Mas Yohanes. Juga tadi sudah dibantu untuk clearkan pertanyaannya oleh Bu Rati. Terima kasih banyak Bu Sekprodi Manajemen. Baik, sebelum saya ke Mas Renold, kemudian Mas Bima dan juga Mas Adi lagi, mohon izin, saya mungkin dari chat bisa ada yang mungkin dijawab, teman-teman semuanya sudah juga beberapa dijawab oleh teman-teman BKKIT. Oke, ada beberapa tadi. Oke, dari Mas Arif Winarko. Assalamualaikum, mohon izin dikarenakan situasi efisiensi dan sebagainya sehingga Edling berubah menjadi tamu dan tidak dapat mengikuti UAS. Bagaimana sebaiknya? Apakah tetap beliau tetap berkomitmen untuk kuliah begitu ya? Oke, sudah dijawab juga oleh Kak Fadilah ya, kurang lebih. Oke, saya langsung fokus di di Zoom saja nggak apa-apa. Mas Renold, saya buka kembali untuk pertanyaan. Mas Renold Lumbang Tobing, silakan. Terima kasih Bu. Ini pertanyaan saya bersama-sama Mbak Iris yang ada di chat ya Bu ya. Jadi saya ada kendala pembayaran uang kuliah yang ketiga, cicilan ketiga. Jadi LMS saya juga nggak bisa diakses Bu ya. Jadi gimana ini Bu cara kemarin saya udah chatting sih Bu admin keuangannya. Cuman Mbak itu menyarankan membayar dulu setengah 500 baru bisa pada saat tanggal 25-nya dibayar lagi fullnya. Soalnya saya minta keringanan soalnya saya gajiannya tanggal 25 Ibu. Jadi memang saya udah berusaha cari uangnya, cuman ya teman-teman saya mungkin lagi kosong Ibu uangnya ya. Jadi memang ya mau nggak mau tanggal 25 harus saya bisa bayarnya Bu, karena tanggal 25 saya gajian. Nah itu bagaimana Bu ya? Padahal tanggal UAS kan sampai tanggal 29. Tapi tadi di kolom chat udah dibalas sama ibunya bahwasannya harus komunikasi dengan dosen. Mungkin biar lebih jelas lagi Bu ya. Siapa tahu ada lebih jelas lagi. Mungkin itu pertanyaan saya sih Bu. Terima kasih. Oke, Mas Renold, ini mungkin langsung saja tadi program studinya, izin Mas Renold? PJJ Informatika ya Bu. Informatika ya, baik informatika. Saat ini mengambil berapa mata kuliah? Saya ada 6 mata kuliah ya Bu. 6 mata kuliah ya. Nah, apakah berarti kan tidak bisa akses LMS ya, Mas Renold? Iya betul Ibu, nggak bisa akses LMS. Oke, baik. Kalau dari saya, mungkin kalau boleh saya usulkan atau saya berikan masukan yang pertama, mungkin Mas Renold bisa juga berkomunikasi dengan teman-teman yang lain untuk tetap bisa mengakses, atau bukan mengakses, mengetahui soal UAS-nya. Masnya. Jadi soal ujiannya, monggo bisa dikerjakan dahulu, begitu ya. Sambil kemudian nanti dari pihak IT atau keuangan bisa memberikan akses untuk bisa masuk atau mungkin nanti submit di LMS. Tapi kalau misalkan Mas Renold ada teman di setiap kelasnya, saran saya coba hubungi, kemudian tanyakan UAS-nya, boleh nggak kemudian di-share dan Mas Renold kerjakan. Kalau menurut saya Baik. seperti itu. Sambil Baik. nanti mungkin, nah sini kan ada Bu Vera dan juga ada Bu Cian begitu, untuk bisa memberikan mungkin tambahan informasi terkait dengan pembayaran, begitu ya. Silakan, Bu Vera dulu mungkin. Ya, terima kasih Bu Meta. Ya, Pak Renold, untuk tunggakan memang kita harus ada syarat itu harus ada pembayaran gitu ya, supaya bisa minta dispensasi. Nah, nanti coba nanti saya cek lagi, nanti coba dihubungi lagi hotline keuangannya. Nanti saya mau ngecek dulu tunggakannya berapa gitu ya. Untuk surat dispensasinya nanti bisa menghubungi hotline keuangan. Nanti mungkin bisa diskusi di situ aja ya, Bu Meta ya. Ya. Nanti tapi tetap itu tadi syaratnya tetap harus ada pembayaran dan juga jatuh temponya untuk dispensasi akan diinfokan di hotline keuangan. Gitu Pak Renold ya. Baik. Ya. Baik, Mas Renold, tadi Bu Vera sudah sampaikan gitu kan ya arahannya. Saran saya kalau bisa
screenshot nggak apa-apa Mas. Ini artinya Mas Renal sudah menghubungi, sudah ada di dalam Zoom ini dan juga kemudian tadi diberikan arahan untuk melakukan tadi komunikasi yang lebih intensif dengan keuangan sehingga nanti bisa langsung dengan tim keuangan. Mudah-mudahan nanti akan diberikan dispensasi yang sesuai begitu ya, kurang lebih seperti itu. Mas, Terima kasih. tetap semangat ya. Insya Ya, Allah kami terima kasih. bantu. Ya, Terima kasih Bu, terima sama-sama. kasih. Thank you Mas, terima kasih banyak. Oke, Bu Cian, mohon izin, tadi saya lupa. Bu Cian, mohon izin mungkin nanti bisa dibantu untuk di guide begitu ya, Mas Renold, kendalanya dan juga mungkin bisa dipantau begitu ya, apakah sudah terselesaikan kendalanya atau belum. Mohon izin Bu Cian. Oke, baik lanjut ke Mas Bima. Mas Bima, monggo Mas Bima. Assalamualaikum Ibu Dian. Waalaikumsalam Mas, soalnya kecil sekali, mohon izin. Oh ya, kalau sekarang bagaimana Bu? Ya, agak lumayan tapi kayak jauh gitu ya. Di mana domisili ini? Lagi sedang di mana ini? Oh, saya Hasbi Bu dari Depok. Oh, Hasbi dari Depok. Dari komunikasi kayaknya. Enggak, saya manajemen Ibu. Oh, kali kirain. Oh, manajemen, mohon maaf ya, manajemen. Apa kabar Mas Hasbi? Ini Mas Hasbi yang biasa dulu suka main ke kampus bukan ya? Iya, benar sekali Ibu. Oke. Temannya kemana temannya? Oh, ada Bu, sekarang udah ke Ciamis Bu, udah pulang. Waduh, siap. Tolong salamkan ya dengan Iya. temannya ya. Eh, Gimana Tata? Gimana Mas Hasbi? jadi begini Bu, apa namanya, kan saya sempat cuti ya 1 tahun terakhir ini. Mhm. Nah, terakhir itu saya bisa ngambil TA. Nah, tapi sayangnya di semester ini saya nggak bisa ngambil TA karena kendala kapasitas SKS. Mhm. Nah, berarti kan di semester depan, insya Allah kalau saya lulus semua, saya bisa ngambil TA nih Bu. Apa itu saya harus bayar full 3 juta atau hanya bayar SKS TA-nya? Oke. Bu Rati, mohon izin sebentar. Assalamualaikum Bu Rati. Ya, Bu Meta, Mas Hasbi, apa kabar? Lang- Gemes, gemes nih. Langsung. Bener yang ini nih mah harus dijaga yang ini. Ini mahasiswa saya menghilang nih, Bu Meta. Betul sekali. Yuk kita Ya. tangkap lagi, kita tangkap lagi. Siap. Tangkap lagi, Monggo. tangkap lagi. Monggo Bu Rati. Jadi Mas Habib nih mau comeback lagi kan ya kuliahnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi diselesaikan dulu ininya, apa namanya, mata kuliah yang belum lulus. Lalu nanti karena kan ada minimal apa sih SKS ya yang harus ditempuh ya untuk bisa lulus itu 144 dikurang 6 ya untuk tugas akhir. Nah, coba Mas Hasbi dihitung dulu. Kira-kira kurang berapa SKS-nya? Kalau semester ini saya lulus 145 Ibu. 45 dengan tugas akhir? Belum. Oh, belum. Ya, berarti bisa, maksudnya diselesaikan dulu mata kuliah wajib untuk bisa sidang ya, kayak metodologi penelitian kan harus lulus gitu. Oh, aduh. Ya gitu, jadi diselesaikan dulu kan kemarin itu udah berjalan bukan ya tugas akhirnya dengan Pak Wahyu kan ya? Iya, udah Bu, udah ajuin judul juga, udah bimbingan juga Ibu. Tuh ya, jadi ya bisa sih Bu Meta kalau mau dilanjutkan ya. Cuma komitmen Mas Hasbinya aja nih gimana? Iya, siap Ibu. Itu pembayarannya. Terus kalau di WA dosen dibalas ya Mas Hasbi? Aduh, Masya Allah. Kebalik ya. Biasanya mahasiswa WA dosen yang nggak dibalas atau lama gitu ya. Ini kebalik ya Bu Ratih ya. Luar Iya, biasa tolong ini Mas Hasbi nih. Masya Allah. dibalas. Nomor saya ganti Ibu, hilang soalnya handphone juga. Oh, hilang. Ya Allah, yaudah sekarang nanti coba kontak Bu Rati tadi di chat juga, silakan ya. Tadi Mas Hasbi, intinya kita welcome sekali, welcome back. Kalau misalkan Mas Hasbi saat ini ingin kembali, kami sangat senang sekali. Dan kami akan kawal nanti Mas Hasbi untuk bisa kuliah dengan baik dan benar sampai nanti lulus begitu ya. Masa udah lama gitu kuliah, tidak lulus-lulus. Nah ya, jadi Saya doang Ibu yang belum lulus. iya makanya besok udah ada yang wisuda loh Mas ya, tanggal 26 ya. Betul. Nanti saya kasih itu aja, kayak saya kasih akses nanti ke apa wisuda supaya bisa memotivasi begitu ya, supaya harus lulus begitu ya. Kurang lebih begitu ya. Sama Siap. ini Bu, satu lagi ada kawan saya sekalian titip ya Bu, mau pindah prodi tapi masih punya tunggakan, itu harus dilunasin dulu atau tidak?
Oke, pindah prodi tapi ada tunggakan. Baik, semester berapa? Semester 4 Semester 4 ya. Oke, pindah prodi dari mana ke mana? dari manajemen Ibu Ke komunikasi. ke komunikasi. Oh, dimarahin nanti sama Bu Ratih tuh, pindah-pindah prodi tuh. Aduh. Tadi ya pindah prodi kembali lagi ya teman-teman, yang pindah prodi itu tidak semudah membalikan telapak tangan ya Pak Ikhwani ya. Nanti yang repot itu di bagian administrasinya ya. Oke, pindah prodi tapi masih ada tunggakan. Bu Vera, mohon izin. Iya, Bu Meta. Untuk pindah prodi itu jika memang mau dikonversikan nilainya, tentunya wajib dilunasi dahulu tunggakan-tunggakannya seperti itu Bu Meta. Jadi nanti sudah lunas tunggakan yang lama, baru bisa daftar untuk pindah prodi itu. Tapi untuk proses pindah prodi itu nanti dari Pak Ikhwani gitu ya Bu Meta. Baik, oke. Tetap Tetap dilunasin. diselesaikan. Ya, Tetap jika dilunasi. memang Tuh, ya kalau kan? misalnya memang mau ada yang dikonversikan gitu ya nilai apa dari mata kuliahnya gitu ya Bu Meta. Baik kalau gitu. Oke, udah terjawab ya Mas Hasbi ya? Terima kasih Bu Vera. Baik. Siang Bu Meta dan Bu Vera izin boleh bertanya. Selamat siang Pak Jos. Oke, Siang, lanjut. Monggo, silakan. Ada pertanyaan Pak Jos? Bu Meta dan Bu Vera ya, Bu-buanya selamat siang. Maaf baru bergabung tadi habis Victor. Nggak apa-apa, monggo silakan. Ini tadi ada pertanyaan mahasiswa sih. Mungkin tadi udah dijawab sama Bu Vera. Cuman selamat pagi Pak, saya akan melakukan pembayaran namun akun terkunci. Iya. Jadi tidak bisa ikut UAS gitu ya. Siap. Tadi kan arahan dari Bu Meta mungkin boleh ditanya soal ujian ke rekan kelasnya gitu. Nah, saya sudah sarankan dihubungi bagian keuangan dan tadi juga sudah saya share nomor yang dikasih Bu Vera. Nah, tapi sebagai dosen boleh tidak Bu paralel mereka akan urus tunggakan pembayarannya, saya share dulu soalnya ke mahasiswa yang bersangkutan atau bagaimana nih? Sangat boleh Pak. Buat saya Boleh ya. Kalau saya secara personal tadi saya sudah sampaikan juga ya Mbak Vera ya. Artinya begini, mohon izin. Kan proses berjalan ya. Ya. Tapi kita sebagai dosen begitu kan ya, tentu tugas kita adalah agar mahasiswa kita itu bisa apa namanya, kita berikan hak yang sama begitu ya, dengan misalnya tadi perkuliahan dan lain-lain gitu ya. Tapi memang kembali lagi tadi juga saya sampaikan sebelumnya, bisa nggak ada tadi kalau nggak salah Mas Renal, bukan Mas Jos kalau nggak salah, sama Renal ya kalau nggak salah ya. Saya sampaikan bahwa boleh mengkontak temannya begitu ya, minta soalnya, atau kalau misalkan beliau mau kontak dengan dosen seperti Pak Jos kemudian memberikan, alhamdulillah begitu ya, dikerjakan silakan begitu kan. Nah, ketika submit kan memang biasanya kan harus di LMS kan Pak Jos ya. Nah, itu memang dia harus selesaikan dulu tuh maksudnya gitu kan ya. Artinya harus menghubungi keuangan. Jadi maksud saya inline Pak, supaya waktunya tidak terbuang. Jadi inline begitu kan ya, teman-teman dosen monggo silakan, menurut saya tidak masalah untuk bisa memberikan soal, silahkan dikerjakan gitu kan ya, sembari nanti mahasiswa tetap harus hubungin kontak keuangan kalau akan terkait dengan masalah keuangan. Nah, yang paling penting juga adalah ketika tidak diselesaikan misalkan tunggakan segala macam, kan tidak bisa unggah ya Mbak Vera ya, tidak bisa unggah di LMS. Kalau tidak bisa unggah di LMS, berarti kan artinya kan nilainya juga akan terkendala. Karena kan kita biasanya kemudian menilai itu secara sistem, begitu ya Pak Jos ya. Nah, tetapi tadi sebagai dosen kewajiban kita adalah membimbing mahasiswa, maka monggo silakan. Saya kalau dari kemahasiswaan dan kerjasama tidak masalah kalau enggak. Tetapi kembali lagi mohon juga dapat diberikan pengertian kepada mahasiswanya inline untuk menghubungi keuangan. Kalau memang butuh dispensasi, silakan bisa ditanyakan keuangan. Bagaimana kemudian dispensasinya? Keuangan sudah memiliki standarnya, Pak. Sudah ada standarnya, sudah ada formnya ya, Mbak Vera ya. Ya, Itu monggo silakan bisa ditanyakan ke keuangan dan dikonfirmasi ke keuangan, begitu. Mungkin seperti itu dari saya, Pak Jos. Tapi kita dengarkan juga Mbak Vera. Mungkin monggo Mbak Vera. Ya. Jadi ini Pak Jos, ini akan berkelanjutan gitu ya Bu Meta ya, karena nggak bayar sekarang nggak bisa UAS. Terus nanti berlanjut lagi nggak bisa lihat nilai. Dan selanjutnya akan mengisi KRS untuk lanjut ke semester berikutnya. Seperti itu Pak Jos. Jadi memang untuk pembatasan akses ini, kalau memang sudah tidak ada pembayaran, itu kalau saya boleh sarankan wajib banget untuk menghubungi keuangan. Nanti di sana kita akan berikan solusi, baik itu sudah tadi ada dispensasi ya Bu Meta gitu ya. Betul. Jadi tentunya untuk dispensasi ini tadi ada syarat dan ketentuan yang harus diikuti oleh mahasiswa, seperti itu Pak Jos.
Oke, sip. Baik Bu Meta Ya. sama Bu Vera ya. Soalnya tadi kan sebelum ada informasi dari Bu Meta, memang saya tidak kasih. Ya kan, saya suruh hubungi dulu bagian keuangan, clearkan dulu masalahnya gitu ya. Nanti Ya. kalau memang misalnya ada arahan seperti ini, ada advice dari ibu-ibu, oke, saya akan bagi atau share soalnya, paralel juga menghubungi bagian keuangan. Betul. Siap, oke Bu Betul. Meta sama Bu Vera, terima kasih Sama-sama atas Pak Jos, infonya. terima kasih. Mohon juga diinfokan ke mahasiswa tadi ya, yang soal tadi berjenjang tadi, berkelanjutan. Siap, Ada siap. filter-filter tertentu yang dilakukan. Ya Ya. begitu ya, siap. Soalnya Mas mungkin panik itu mahasiswa kan, kok Oh gitu. dihubunginya ke saya gitu, ada 2 orang lagi. Baik, Kasus baik, yang baik. sama. Mohon Oke, dapat sip. Ya, ditenangkan mungkin mahasiswanya. izin Bu Meta diingatkan kembali untuk hotline keuangan ini Hamin 1 minggu ya sebelum ujian sampai dengan Hamin 1 minggu setelah ujian, apalagi pada saat-saat ujian ini hotline keuangan itu buka di Sabtu dan Minggu tapi hanya setengah hari dari jam 9 sampai jam 12 seperti itu Bu Meta. Jadi bagi teman-teman kalau misalnya nggak sempat di hari kerja Sabtu Minggu ini bisa menghubungi, tapi tentu waktunya di jam 9 sampai jam 12, setengah hari aja gitu Bu Meta. Baik, mudah-mudahan nanti bisa agak bertambah ya waktunya ya, Pak Jos ya, kita berharap begitu ya, mudah teman-teman ya. Nanti kemudian nanti Mbak Bu Vera harus menambah jumlah HR kayaknya Pak Jos ya, karena mahasiswa kita kan juga ada yang bekerja Betul. segala macam. Mudah-mudahan nanti kita memiliki sistem yang lebih baik untuk Ya. bisa melayani teman-teman. Ini sedang kami develop ya, teman-teman ya, help desk Center of Help Desk yang nanti akan kami bentuk begitu ya. Nanti kemudian akan kita sampaikan dalam beberapa waktu ke depan. Mohon doanya. Terima Ya, kasih Web. Bu Vera. Thank Ya, you Pak Syukur Jos. bisa komentar ya. Siap, thank you. Makasih Pak Jos, makasih banyak. Oke, kita lanjut. Mohon izin, Mas Adi, pertanyaan lagi, monggo. Baik Bu, jadi mohon maaf saya resign lagi karena tadi mental gitu. Jadi nggak nggak mendengarkan apa yang disampaikan Pak Iwani. Nah ini ada satu lagi kendala dari teman-teman. Ketika dia nggak bisa memasukkan file itu berbentuk jawaban biasa Bu, PDF. Cuman dia tidak bisa terus menghapus jawaban yang di semester 1, semester 2 itu mereka dihapus. Nah, apakah berpengaruh nggak sama nilai yang udah ada di siakat itu? Jadi Oke, teman-teman itu paham. biar mereka itu bisa masuk UAS-nya. Jadi yang semester 1, semester 2 itu mereka dihapus Bu. Nah, yang saya khawatirkan takutnya berpengaruh pada yang udah nilai di semester 1-nya hilang apa gimana gitu. Jadi mungkin itu aja Bu yang saya tanyakan. Jadi biar teman-teman yang mungkin yang semester bawah kan belum tahu nih hal ini. Jadi di sini juga ada teman-teman yang semester 2, semester 3. Jadi biar infonya mereka bisa mendengarkan gitu. Oke, baik. Saya langsung Pak I. Monggo Pak I. Siap. Kopi Bu Meta Mas Adi tadi untuk solusi yang sudah dilakukan oleh teman-teman Mas Adi itu tidak menghapus nilai Mas Adi karena nilai itu sudah dikunci. Jadi adapun menghapus file itu hanya menghapus di direktori mahasiswa saja. Untuk kegiatan akademik yang sudah berlalu itu tidak akan terhapus karena benar Mas Adi, di setiap semester kan kita melakukan pelaporan. Di awal semester kita melaporin tuh ke RS teman-teman, apa yang sudah diambil, dan yang akan direncananya diambil di semester ini, itu kita laporkan. Nah, di akhir semester kita laporkan juga hasil nilai-nilainya yang sudah dilakukan atau dibentuk oleh teman-teman selama 1 semester. Baik itu nilai perkuliahan, terus mata kuliah yang diikuti, terus mungkin ada prestasi dan sebagainya, dan juga kegiatan yang dilakukan oleh dosen. Jadi, adapun menghapus file di semester lalu itu hanya menghapus di sisi mahasiswa saja sih Mas Adi, tapi tidak menghapus nilai, apalagi menghapus transkrip yang sudah dilakukan baik itu semester lalu atau 2 semester yang lalu. Jadi tidak perlu khawatir terkait dengan nilai yang sudah diinputkan di semester lalu. Gitu sih Mas Adi. Siap, aman Baik, berarti ya Pak Iwan ya. Aman. Baik Bu, terima kasih Pak Iwan, terima kasih. Jadi teman-teman sekarang udah tenang lah, ibaratnya nggak bertanya-tanya lagi hal ini. Mungkin dari saya itu aja. Terima kasih Bu. Sama-sama.
Terima kasih Mas Adi, ditunggu makan Ya, baksonya lagi di bawah ya, langit-langit lah. Oke, siap. Mbak Cahyani, saya ke Mbak Cahyani. Teman-teman mohon izin yang ingin bertanya lewat chat, mohon juga dapat disampaikan prodinya ya, sehingga nanti Bapak Ibu Sek Prodi mungkin bisa bantu juga. Dan terima kasih sudah dijawab juga tim BKKIT, kemudian juga teman-teman Sek Prodi sudah dibantu untuk menjawab pertanyaan di Zoom, di ruang chat. Silakan Mbak Cahyani. Halo Ibu, selamat pagi. Selamat pagi, halo. Baik, saya Cahyaning, biasa dipanggil Caca sama teman-teman kampus. Saya dari komunikasi. Ini ada beberapa yang mau saya tanyain. Sebenarnya lebih arahnya ke semester pendek sih, Bu. Jadi di semester sebelumnya kan saya ada nilai yang jelek nih. Jadi saya kan mau memperbaiki mungkin di semester pendek. Nah, pertanyaannya, gimana sih caranya kita bisa tahu kalau ada semester pendek ini sudah dibuka? Terus biasanya informasinya itu diumumkan di mana ya Bu? Biar saya juga bisa ngecek. Lalu untuk pembayarannya dilakukan melalui apa? Itu aja sih Bu Meta. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Bu Fer? Monggo Bu Ya, Fer. maaf tadi. Semester pendek, Mm-mm. pembayarannya, informasinya di mana, Ya, kalau semester seperti apa? pendek itu pertama mungkin daftar ke prodi dulu ya. Yang saya tahu tuh ke prodi dulu Bu Meta. Nanti setelah dari prodi akan menginfokan berapa SKS yang akan diambil seperti itu ya. Nah, nanti setelah ada berapa SKS-nya baru bisa melakukan pembayaran. Untuk pembayaran seperti biasa bisa diakses di apa si akad ya untuk pembayaran atau di Adlink juga bisa kalau nggak salah itu bisa bisa semua dua-duanya. Nanti tinggal diklik aja. Jadi begitu setelah melakukan pendaftaran nanti baru bisa melakukan pembayaran. Seperti itu Bu Meta. Itu Bu Cah. Masih ada. Pak Ikhwani, monggo. Oke, tadi sudah tepat apa yang saya sampaikan Mbak Fen. Untuk biasanya untuk prodi itu akan memberikan atau menjaring dulu kuesioner ke teman-teman mahasiswa mata kuliah apa saja yang rekomendasinya atau akan dibuka pada semester antara. Karena tadi tidak semua subjek, tidak semua mata kuliah itu akan dibuka, tapi biasanya prodi melihat kebutuhan dari sisi mahasiswa. Berapa orang yang akan daftar di mata kuliah A, B, C, dan sampai terusnya, sehingga nanti bisa dipetakan mana mata kuliah yang harus dibuka pada semester antara. Setelah itu teman-teman mendaftar tuh mengisi KRS. Nah, dari KRS ini dilihat berapa SKS yang teman-teman ambil itu bisa dibayarkan ke nomor PA ya, Mbak Fe, yang tertera di siakan. Jadi teman-teman yang mengambil 3 SKS akan berbeda dengan teman-teman yang mengambil 9 SKS. Iya, Karena betul. untuk semester antara itu maksimal 9 SKS. Iya. Nah, untuk detailnya mungkin nanti kita bisa lihat langsung di siakan berapa-berapanya. Tapi nanti insya Allah di minggu depan setelah UAS itu selesai, itu akan kita buat pengumumannya dari sisi akademik terkait dengan detail tadi hingga ke berapa pembayaran per SKS-nya ya Mbak. Iya, Mbak Fe. betul. Nanti akan Seperti itu. diinfokan. Kalau yang lalu itu tentunya ada biaya daftarnya ya Pak Iwani itu 100.000. Kemudian per Betul. SKS-nya itu 170.000 rupiah gitu. Mungkin kalau maksimal 9 apa tadi yang ada maksimalnya itu ada tentunya ada biaya maksimal kalau nggak salah berapa itu ya Ya, atau berapa gitu. ya saya lupa juga pokoknya ada biaya maksimalnya. Jadi kalau mau ngambil maksimal tentu jadi lebih murah gitu ya Pak Ikhwani ya. Ya. Ya itu Bu Meta. Paket bundling gitu maksudnya. Iya, jadi kalau nggak salah maksimal memang 9 SKS ya Pak Ikhwani ya. Betul, kalau untuk Ya kalau 9 SKS itu 1,5 ya kalau nggak salah gitu. 1,5. Jadi tapi per SKS-nya dihitungnya 170.000 per SKS seperti itu. Dan tentu ada tadi tambahan biaya pendaftaran. Biaya pendaftarannya 100.000. Tapi nanti silakan tadi seperti itu kok dikomunikasikan dulu ke prodi berapa SKS yang akan diambil gitu. Baru nanti bisa melakukan pembayaran. Seperti itu Mbak Bu apa siapa? Mbak Cahya Ning. Ya. Ya, Mbak Cahya. Oke, baik.
Baik, ya ada lanjutan, Mbak Tidak, Cahyani? sudah jelas semuanya. Makasih banyak. Sama-sama, terima kasih kembali. Mohon nanti tetap update di grup Prodi. Biasanya Prodi akan share info-info terupdate terkait dengan kebijakan-kebijakan universitas maupun Prodi dan juga kebijakan terkait dengan mungkin informasi semester antara dan lain-lain. Jadi minta tolong teman-teman semuanya meskipun online tetap kemudian bisa update. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan langsung ditanyakan. Bu, ini kok belum ada ya informasinya ya? Atau Pak, ini kok belum gimana ya seperti itu? Nggak apa-apa. Teman-teman silakan bertanya, boleh itu ke Sekretaris Prodi begitu ya, atau misalkan ke DPA-nya, dosen pembimbing akademik, atau ke helpdesk kemahasiswaan. Nanti kami akan coba menjadi hub antara teman-teman dengan Prodi atau dengan biro lain jika dibutuhkan, begitu ya. Oke, baik. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya dari Mbak Rizkita, kalau tidak salah ya, untuk Bapak Ibu yang sudah bertanya di chat room. Saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan terjawab semuanya. Dan saya juga terima kasih teman-teman Prodi, baik itu Kaprodi maupun Sekprodi sudah membantu untuk menjawabkan pertanyaan yang ada. Seperti itu. Silakan Mbak Rizkita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak Rizky. Gimana Mbak Rizky? Ibu, Sehat? Ibu izin sehat, alhamdulillah. Prodi apa ini? Masih dari Prodi Sistem Informasi. Baik. Semester berapa Mbak? Semester 1 Ibu, Semester konversi. 1 konversi. Domisili di mana? Domisili kami di Kepulauan Riau Ibu, di Natuna. Waduh, jauh banget Mbak. Ya Ibu. Mohon Baik, apa maaf nih nggak pertanyaannya? buka kamera Ibu. Iya, monggo Ya. silakan. Sudah biasa kami. Monggo silakan. Ya, Ibu, ini terkait pembayaran. Kami memang ada sedikit terkendala di pulau kami, tunjangan kinerja beberapa bulan. Hanya ini memang dari pihak keuangan kami sudah menghubungi, kami sudah memastikan bahwa akhir bulan itu akan turun seperti itu, Ibu. Kami udah menghubungi pihak pihak keuangan. Itu kami langsung diberikan itu VA nomor virtual account gitu, Iya. dan itu batas kadaluarsanya 3 hari gitu, Ibu. Betul, betul. Kami minta kebijakan gitu, Ibu. Maksudnya kalau bisa pokoknya sebelum selesai gitu, Ibu. Hari Jumat atau hari Sabtu ya, sebelum selesai itu kan tanggal 27, Ibu. Kami usahakan itu untuk menyelesaikan itu gitu. Dan kami juga sudah menjalankan saran Ibu itu sebelumnya. Memang alhamdulillah tuh kawan-kawan nggak pelit gitu kasih soal. Alhamdulillah. Nggak ada mahasiswa yang pelit, nggak ada deh kayaknya harusnya ya. Cepat sekali, Bantu. Bu. Iya, Saling cepat. bantu, saling Ya, bantu. saling Betul. bantu kasih soal-soalnya. Betul. Semua soal-soalnya sudah kami kerjakan dari hari Senin gitu. Ya, baik. Jadi kami juga sudah usaha, Ibu. Memang entah kenapa kondisinya memang seperti tidak ada yang bantu. Iya. Siap, Mbak Maksudnya Rizky. gini pertanyaannya, kan kami sudah diberikan virtual account. Apakah nanti misal di tanggal 25, 26 itu kami bisa diberikan lagi virtual account yang baru gitu? Karena di situ keterangannya kadaluarsanya 3 hari, Ibu. Baik, Iya. oke. Arahannya, Siap. Ibu. Baik, sama-sama. Ada lagi pertanyaannya, Mbak? Itu saja? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Siap. Baik, Mbak Makasih, Rizky. Bu. Tetap semangat ya. Oke. Iya, semangat. Baik, oke. Mbak Vera, mohon izin. Arahan Mbak Vera. Ya, Bu. Ya, tadi dengan Mbak Rizky. ya. Dari Sudah Kepulauan Natuna ya? Natuna. Jauh Mbak Vera. Mbak Vera mau ke Iya. sana nggak? Boleh ya kapan-kapan kayaknya kita Membantu sama nanti Meta. ya tanggal 2 sekian kan untuk Iya. keuangan nanti Mbak Rizky dan teman-teman di sana. Iya. Gimana Mbak Vera? Mbak Rizky, tadi sudah dijawab sama keuangan ya. Diisi dulu surat dispensasinya. Tadi kan ada ngechat juga. Nanti saya akan infokan ke keuangan apa yang sudah ada di chat tadi ya Mbak Rizky ya. Nah, itu diisi dulu gitu. Nanti tentunya tetap ada tadi pembayaran. Nah, pembayarannya nanti bisa didiskusikan lagi. Nanti saya akan infokan ke bagian keuangan. Tapi itu sudah dikirimkan tadi ya surat dispensasi. Itu diisi dulu Mbak Rizky.
gitu Bu Meta. Tadi Baik, udah baik, ngechat, baik. jadi saya udah dapat laporan dari tim. Ya, Nanti tadi Mbak Rizky juga ada mengatakan itu tadi ada di chatnya gitu ya. ya. Silakan diisi nanti Bisa bukan ke bisa keuangan. bisa pembayarannya kapan? Sebenarnya Ya, mungkin gini ya, Mbak Vera ya, maksudnya teman-teman semuanya ya. Kami mencoba untuk memahami bagaimana kendala teman-teman begitu ya. Unsia juga bukan kampus yang memang apa ya, apa saklek banget gitu ya, harus misalkan segini. Enggak, kami juga memahami bagaimana kendala teman-teman. Namun memang mohon juga dapat dipahami bahwa operasional kampus juga pasti akan apa namanya bergantung begitu ya ya, pada finansial. Namun jika dibolehkan begitu ya, biasanya teman-teman keuangan itu akan memberikan surat dispensasi di mana kemudian ada tertera kapan kira-kira betul. keuangan tersebut bisa diselesaikan. Begitu ya Mbak Vera ya. Ya, Nah, betul. mohon betul, mohon dapat juga diisikan begitu ya sesuai dengan tadi pertimbangan mungkin tadi ya Mbak Vera ya. Oh, gajiannya tanggal sekian. Nah, itu nggak Ya. apa-apa. Ya Mbak Vera tuh baik kok orangnya ya. Saya Bu Vera baik orangnya ya. usia gitu Jadinya ya, usia yang baik. Bu Vera baik banget. Jadi tapi tadi mohon juga apa namanya teman-teman juga sama-sama kita mengerti begitu ya. Kami Ya, betul. akan mencoba mengerti teman-teman, tapi memang ada standar-standar atau SOP tertentu yang memang harus dilalui begitu ya. Tapi Ya, kami siap untuk mendampingi teman-teman agar perkuliahan bisa berjalan lancar begitu ya. Yang terpenting adalah bagaimana komunikasi dari teman-teman semuanya kepada kami. Baik itu di tadi keuangan maupun di prodi, di akademik begitu ya, ataupun di kemahasiswaan. ya, Nah, seperti itu ya Mbak Vera ya, Bu Vera ya, ya. betul Mbak Meta. Baik. Ada tambahan lagi mungkin Bu Vera? Cukup Mbak Meta. Cukup ya. Ya, Siap. Oke. kayaknya udah Baik. tadi karena udah di chat, tinggal Ya. dilanjutin aja tadi chatnya ke hotline keuangan gitu Betul, betul, Mbak betul, Rizky betul. tadi. Ya, gitu Mbak Meta. Terima kasih banyak. Oke. Satu lagi mungkin saya lihat tadi di ruang chat ada Mas Haryo. Assalamualaikum Mas Haryo, apa kabar? Aduh, lama tidak bersua ya. Mas Haryo Baik, dulu sering Ibu. banget ke kampus. Ada orangnya. Ibu. Mas Haryo nih. Apa kabar Mas Haryo? Sehat ya? Alhamdulillah baik, Bu. Baik. Masih di Jakarta kan? Atau sudah berpindah kah? Di Depok, Bu. Masih. Oke. Saya baca tadi di ininya Mas Haryo. Monggo bisa disampaikan sedikit Mas Haryo terkait dengan kendalanya. Iya, Bu. Saya sedang ngambil tugas akhir saja, Bu. Namun Mantap. informasi sebelumnya itu ada potongan, Bu, yang 1 juta itu, Bu, dari UKT. Potongan itu terkait dengan apa? Eh, tugas akhir, Bu. Oh, Yang potongan tugas sebelumnya akhir. yang Baik, oke. disampaikan oleh ke Prodi. Lalu Nah, kendalanya itu, apa? Permasalahannya tadi nah, itu apa namanya, di sistemnya itu masih tertera 4 juta, Bu. masih tetap 4 juta. Baik, Iya. oke. Baik. Nanti, tapi sudah menghubungi keuangan, Habdas Keuangan, Sudah, Mas Bu. Aryo? Sudah ya, Sudah, Bu. baik. Ditunggu nanti responnya ya. Mbak Vera juga kayaknya harus mengecek dulu. Begitu ya, Mbak Vera ya? Ya, Akan ngecek dulu. izin Mbak Monggo, Meta. Jadi silakan. mungkin Mas Haryo pengertian potongan 1 juta itu hanya untuk yang mengambil mata kuliah tugas akhir saja. Tapi jika Mas Haryo masih ada mata kuliah yang lain selain TA, itu tetap bayarnya full 3 juta. Seperti itu Bu Meta. Tidak ada, Ya, Bu, saya, Bu. ya, Ya, mohon maaf, Bu, tidak ada, Bu. ya Saya cuma hanya TA mengambil aja. tugas akhir saja, Bu. Oh ya, Iya. boleh nanti Oke. kalau misalnya hanya tugas akhir saja, mungkin bisa dikontak dulu apa namanya Keuangan ya. hotline keuangan ya. Nanti bisa ditanya kembali Mas Haryo, dipastikan atau memang apa namanya untuk riwayat keuangannya gitu ya Mas Haryo ya. Apakah memang sudah ada potongan atau belum untuk cicilan gitu Mas Haryo. Baik, Bu. Sebelumnya saya sudah kontak keuangan, namun Mm. saya cek di sistemnya masih belum ini, Bu. Belum ada perubahan. Oke, Ya, mohon ditunggu. ya mohon ditunggu boleh nanti setelah hubungan keuangan akan dijawab oleh hotline keuangan. Jika memang apa ada potongan akan di apa namanya direvisi gitu ya. Karena memang di sistem kita itu semuanya itu untuk tagihan semuanya 3 juta gitu Mbak Meta. Ya. Jadi kalau misalkan memang ada case-case tertentu yang belum dipotong, mungkin bisa menghubungi hotline keuangan. Ya. Kayak misalnya seperti Mas Haryo ini hanya
di semester ini hanya ngambil ATA saja, jadi pembayarannya hanya 2+1 seperti itu. Jadi 2 juta Oke. UKT plus 1 ATA seperti itu. Nanti bisa menghubungi hotline kalau memang belum ada potongan seperti itu. Udah selesai. Ya. Baik, Ibu. Oke, Udah selesai. baik. Ma. Oke, karena Biu sudah masuk ke dalam frame. Hai Biu, apa kabar? Aduh, anaknya Bu Ayu nih, si Mas ganteng Biu nih. Aduh, oke. Baik, Bapak Ibu semuanya, saya pikir mungkin ini adalah akhir dari sesi sharing session kita pada hari ini. Saya juga ingin menyapa dulu Ibu Kaprodi Akuntansi yang sudah bergabung. Terima kasih banyak, Bu Nur, sudah bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Meta, mohon maaf telat ya Kak Meta. Nggak apa-apa, it's okay, Bu Nur, nggak apa-apa. Alhamdulillah tadi beberapa pertanyaan sudah disampaikan dan juga sudah dijawab oleh teman-teman juga. Saya dibantu banyak sekali oleh teman-teman saya Prodi dan juga Kak Prodi. Terima kasih banyak dan terima kasih juga atas kehadiran Bapak Ibu semuanya dan terutama juga teman-teman mahasiswa ya yang tadi memiliki kendala. Alhamdulillah tadi sudah kami bantu untuk bisa memberikan solusi terkait dengan kendalanya dan berharap bahwa nanti teman-teman tetap bisa mengikuti perkuliahan dengan baik dan tetap bisa melanjutkan UASnya dengan baik pula. Begitu. Ada satu lagi nih yang angkat tangan. Gimana Mbak Fei? Kita kasih waktu lah satu ya, sedikit ya. Mungkin Bu Nur Hayati mau jawab mungkin kalau Iya, gitu. betul, Ya. betul. Oke. Silakan. Ini IDZ. Waduh, apa bacanya apa nih? Idas, Bu. Idas, Masya Allah. Silakan Mas Oke. Idas. Mohon maaf, saya tadi agak telat join karena ada keperluan. Nah, ini mungkin kalau ditanyakan oleh rekan yang lain, saya juga mohon maaf ya. Jadi ini saya kan semester ini kemarin belum pembayaran yang terakhir tuh di 2 juta. Nah, kemarin kan saya baru kena layoff, terus baru dapat kerjaan lagi di tengah bulan ini. Kemungkinan gaji bulan ini belum full dan baru fullnya di gaji bulan depan. Baik. Nah, itu gimana ya? Saya juga belum ngechat keuangan sih seperti itu, Bu. Nah, saran kami coba dicek dikontak dulu keuangannya, Mas Idas. Lalu mungkin nanti bisa ditanyakan terkait dengan tunggakannya. Dan kalau misalkan memang ada ingin dispensasi, maka tim keuangan sudah ada format dispensasinya. Monggo bisa diikuti gitu ya. Flow yang ada di keuangan dan nanti selalu bisa berkomunikasi dengan pihak keuangan. Sudah ada nomor chatnya tadi sudah kami sampaikan juga di di ruang chat ya Mas ya. Monggo bisa disimpan, Iya, nanti bisa dikontak udah. begitu, betul. Jadi nanti kalau misalkan ada kendala bisa melalui keuangan karena ini kan terkait dengan keuangan. Tapi misalkan nanti belum dijawab atau belum direspon, mohon ditunggu dulu karena tadi infonya jangan dicat berkali-kali gitu kan ya. Mohon ditunggu dulu. Kalau dia memang weekend, biasanya memang keuangan hari Minggu libur. Tapi kalau hari Sabtu itu setengah hari, maka kalau misalkan ini tunggu nanti di hari Senin seperti itu. Mudah-mudahan nanti bisa lebih cepat dijawabnya. Begitu Mas Idas ya. Mbak Vera mungkin ada masukan? Iya, betul tadi yang Mbak Meta katakan di silakan hubungi ada hotline-nya tadi gitu. Jadi bisa dicek juga gitu ya di riwayat keuangannya tunggakannya berapa gitu kan. Jadi nanti bisa kita kasih solusi dari situ gitu. Gitu ya Mas Idas. Idas apa Idas, iya. Idas ya Mas. Oke. Ya, nanti diinfokan Oke, seperti baik. tadi yang Bu Meta infokan, silakan Ya. tuliskan nama, NIM gitu kan, dan prodi seperti itu ya Bu Meta ya. Betul. Ah, Iya. Oke, Begitu ya Mas oke. Idas. Boleh Baik, ya? mungkin satu lagi tadi saya sempat mendengar terkait kalau semester depan hanya mengambil tugas akhir itu apakah ada potongan atau gimana? Jadi sebenarnya semester ini saya udah mengambil tugas akhir. Cuman karena kemarin kantor lagi banyak layoff, akhirnya kan yang tersisa kerjaannya double kan, jadi nggak kepegang. Terus ya karena emang kantor udah waktunya bangkrut ya, jadi ya mau nggak mau semua karyawan kena akhirnya. Nah, saya kemungkinan besar semester depan tinggal mengambil tugas akhir, ngambil ulang sih jatuhnya sih. Gitu. Oke.
Baik, Mas Idas, turut prihatin dengan kondisinya, tapi alhamdulillah tadi sudah disampaikan bahwa sudah ada pekerjaan yang baru, begitu ya. Mudah-mudahan Iya, rezekinya dilancarkan amin. dan mudah-mudahan juga niat untuk kuliahnya tetap terjaga. Kendala-kendala seperti keuangan ini, insya Allah jika dikomunikasikan, kita akan cari solusinya bersama. Begitu ya, Mas Idas ya. Oke, oke. Oke. Baik. Terkait potongan ada atau tidak ya, Bu? Mohon maaf. Potongan TA ya, Iya, tugas akhir ya. iya. Nanti gini, Mas, izin itu nanti gini kan kalau misalkan Mas Idas untuk saat ini mungkin Bu Vera tidak bisa melihat data secara keseluruhan karena tadi nama lengkap, kemudian prodinya apa, NPM-nya apa kan belum ada begitu ya. Ya. Jadi saran kami, Mas Idas segera hubungi nomor keuangan yang sudah kami sampaikan di chat. Dengan nanti formatnya disampaikan juga oleh tim chat tadi sudah ada formatnya. Lalu nanti mereka akan cek, begitu ya, berapa Iya. tunggakannya segala macam. Nanti tambahkan juga nanti, misalkan kan ada mau menanyakan soal apa gitu ya, misalnya gitu kan. Nanti ditanyakan juga nanti terkait dengan TA tadi, apakah ada potongan segala macam. Tentu mereka harus lihat dari tagihan yang ada dulu seperti itu. Ya. Gitu ya Oh, Mas Idas. Tapi Mungkin kalau tidak sebelum salah, gimana Mbak Vera sudah ya, ada izin. kebijakan kan? Ya, Monggo. kalau misalnya untuk potongan tadi, mungkin Mas Idas nanti baru masuk nanti di semester yang nanti kan gitu ya. iya semester depan ya. Ya, nah nanti semester depan isi KRS dulu gitu ya. Nanti komunikasikan dengan prodi, apakah memang tidak ada lagi mata kuliah yang diambil atau hanya TA saja gitu. Nah, itu baru dapat potongan Mas Idas. Kalau misalnya memang masih ada mata kuliah yang diambil selain TA gitu, itu tetap full seperti itu Mas Idas. Nanti Oh, semester depan dikomunikasikan dulu dengan prodinya ya. Semoga memang sudah selesai semua gitu ya mata kuliahnya. Jadi bisa hmm, mendapatkan potongan seperti itu. oke, oke. Cuma Jadi cuma izin semoga bertanya. Jadi ini kan saya agak galau. Jadi sebenarnya kalau kemarin konsultasi di semester lalu itu udah aman. Kalau saya semester ini TA-nya kelar, insya Allah bisa lulus. Cuma kan TA-nya nggak kelar, jadi ngambil semester depan. Nah, saya sedikit agak galau. Kalau potongannya itu pengen tahu berapa kira-kiranya. Kalau emang oke, saya mau ngambil TA aja. Tapi kalau memang ternyata nggak begitu berpengaruh potongannya, mungkin saya ngambil mata kuliah untuk mengulang. Kan saya jalur konversi ya Bu ya. Jadi kan ada mata kuliah mungkin yang dulu dapatnya C gitu. Ya kalau ya, memang ini bisa saya ulang gitu. Maksudnya saya pengen tahu di situnya aja gitu ya. ya Kira-kira kalau potongannya di berapa persen atau gimana gitu ya. ya, kalau untuk potongannya sendiri itu kalau hanya ngambil mata kuliah nanti tugas akhir Ya. itu dapat potongan 1 juta. Jadi UKT-nya bayar 2 juta dan untuk Oh, TA-nya oke. juga bayar 1 juta. Jadi 2 + 1 seperti itu Mas Idas. Oh, Dengan Dan catatan bahwa tidak ada mata kuliah lain ya Mbak Vera ya. iya. ya betul. Jadi memang tidak hanya mata kuliahnya hanya tugas akhir begitu Bu Meta. Jadi hanya Baik. TA saja gitu. Baik. Tuh, disemangati sama Bu Nur Hayati itu. Ya. Semangat, Oh masih ya, ada waktu Ibu untuk misalkan Ibu TA. Kaprodinya. Nah, Ibu, akuntansi ya? Masih ada iya. akuntansi ya? Bukan, Mungkin, saya ini bukan. apa Kirain. informatika. Tapi terima kasih Bu. Siap. Ya, kirain Semangat. prodinya Bu Nur. Bukan Nanti waktu saya untuk nih. betul Iya. ya Bu Cian nih. Nanti untuk apa namanya semester antara Bu Cian nanti akan infokan di grup begitu ya. Tapi tadi kami sudah diskusi dari awal tadi terkait dengan semester antara bahwa tidak semua subjek itu dibuka ya Mas Idas ya. Itu akan terkait dengan nanti penjaringan dari pihak prodi. Jika nanti pihak prodi sudah membuka penjaringan, mohon dapat diisi mata kuliah yang diinginkan begitu ya. Tentu harus proaktif, harus terus melihat informasi yang update dari Bu Cian maupun prodi yang lain begitu ya, dosen yang lain supaya nanti bisa melanjutkan begitu ya sesuai dengan ketentuan yang ada. Begitu ya Mas Idas ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama, terima kasih banyak Mas Idas. Sehat selalu, sukses selalu dan karena memang kita udah lebih dari 2 jam begitu ya. Enggak deh, 2 jam. Hampir 2 jam begitu ya teman-teman untuk pada sesi kali ini, sharing session yang sangat menarik dan juga mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Apabila nanti masih ada kendala-kendala atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan begitu ya. Tadi mungkin nggak sempat atau mungkin nggak sempat terjawab atau mungkin tadi kurang jelas begitu ya. Silahkan. Yang pertama bertanya kemana? Kalau terkait dengan keuangan, silahkan bertanya ke
hotline keuangan. Kalau bertanya terkait dengan akademik, teman-teman Sekprodi atau dosen pembina akademik akan siap untuk bisa membantu teman-teman semuanya. Kalau ada juga terkait dengan masalah akademik yang mungkin tidak masih inline begitu ya dengan biro akademik, email biro akademik juga sudah teman-teman dapatkan. Mungkin dari biro kemahasiswaan akan Izin Mbak Meta, kalau ya. untuk yang sistem juga bisa ke helpdesk. Oh ya, Ya. IT betul, IT ya, baik seperti itu ya. Jadi nanti bisa melalui itu, silakan teman-teman sudah ada nomor kontaknya. Mungkin dari helpdesk kemahasiswaan nanti akan coba untuk mengunggah lagi nomor-nomor penting begitu ya, Kak Fadila, Kak Kesi di grupnya helpdesk ya, grupnya mahasiswa ya, begitu ya, begitu. Dan untuk Mas Yohanes tadi sudah kami jawab pertanyaannya ya. Nanti silakan dicek kembali untuk rekamannya jika memang nanti tidak belum ada atau mungkin ada informasi lain yang ingin ditanyakan, nanti bisa tadi ke hotline-hotline yang kami ada. Karena ini sudah hampir 2 jam, kami sudahi dulu ya teman-teman ya. Nanti kita akan adakan lagi sesi-sesi selanjutnya dan kami berharap teman-teman semuanya selalu sehat dan juga inline di dalam perkuliahan di Universitas Siber Asia. Demikian. Terima kasih juga teman-teman saya, Sekprodi, Kaprodi, dan juga para struktural, dan juga tim BKKIT, Kak Mas Kesi dan Mbak Fadilah. Terima kasih untuk hari ini. Kami sudahi dulu, teman-teman. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.